Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Sani, pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas aktivitas permainan bola kecil melalui permainan bulu tangkis. Masih bersama saya, Bapak Sani. Selamat menyimak dan mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Bulu tangkis merupakan masih menjadi olahraga yang menjadi andalan di Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Ini dibuktikan dengan atlet-atlet dari Indonesia untuk atlet bulu tangkis yang berhasil menyumbangkan medali-medali baik itu emas, perak ataupun perunggu. Seperti pada slide di sini, yang pertama ada atlet perempuan tunggal putri Susi Susanti yang berhasil mendapatkan emas di Olimpiade 1992. Mungkin di antara kalian belum mengenal ya siapa ini sosok Susi Susanti. Tetapi prestasinya di bidang olahraga, khususnya bulu tangkis ini sangat memberikan yang terbaik dari kemampuannya untuk Indonesia. Kemudian ada tunggal putra yaitu Taufik Hidayat yang ini juga sudah pensiun ya pemainnya. Ini mendapatkan emas juga di Olimpiade 2004. Mungkin sudah pada tahu ini siapa ini Taufik Hidayat. Kemudian yang paling baru yang baru saja mendapatkan emas di Olimpiade 2020, pasangan ganda putri yaitu Gracia Poli dan Apriani. Dan selain tiga atlet ini masih banyak atlet-atlet dari Indonesia yang menorehkan prestasi. Ya. Jadi sekali lagi bulu tangkis atau badminton ini merupakan andalan Indonesia untuk menorehkan prestasi di kancah internasional. Sejarah permainan bulu tangkis. Jadi bulu tangkis pertama kali ditemukan di negara India yang disebut dengan Puna. Kemudian dari India berkembang di negara Inggris. Dan pertama kali dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton Gloucestershire. Nah, jadi ini awal mulanya dinamakan badminton. Dan kejuaraan bulu tangkis yang terkenal dari negara Inggris yaitu All England, dan sampai sekarang itu masih dimainkan ya kejuaraan tersebut setiap 4 tahun sekali. Dan masih ada kejuaraan-kejuaraan bulu tangkis lain lagi yang masih dimainkan sampai sekarang. Ada Thomas Cup, ada Uber Cup. Ini beberapa contohnya. Nah, kapan bulu tangkis masuk ke Indonesia itu pada saat Indonesia dijajah oleh negara Belanda tahun 1920. Permainan bulu tangkis ini masuk ke Indonesia. Nah, baru pada tanggal 5 Mei 1951 terbentuklah organisasi PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Kemudian baru 1 tahun kemudian di tahun 53 PBSI ini masuk ke organisasi bulu tangkis dunia atau IBF, International Badminton Federation. Kemudian kita menginjak di sarana prasarana bulu tangkis. Apa saja toh yang harus disiapkan untuk bermain bulu tangkis? Satu adalah lapangan.
Lapangannya seperti pada gambar berbentuk persegi panjang dengan panjangnya yaitu 13,40 meter panjangnya. Kemudian lebarnya ada dua ya ukurannya ya anak-anak ya. Untuk tunggal lebarnya yaitu menggunakan 5 meter, 18 5,18 meter. Tapi untuk permainan ganda menggunakan lebar 6,10 meter. Kemudian masih ada kok atau shuttlecock yang terbuat dari bulu-bulu itu ya, seperti pada gambar, mempunyai tinggi itu 62 mm sampai 70 mm atau 6,2 cm sampai 70 cm. Kemudian ada diameternya yaitu 58 mm sampai 68 mm. Kemudian yang menggunakan alat apa lagi ya, yaitu raket seperti pada gambar. Kemudian bagaimana ya Pak kalau di sekolah tidak ada lapangan seperti itu? Lah kita nanti bisa memodifikasinya. Mungkin ukurannya menjadi lebih kecil, kemudian ada netnya di situ ya. Nah, nanti netnya kita bisa mengganti dengan tali. Jadi tidak harus ada lapangan bulu tangkis jika ingin bermain dan mempelajari permainan bulu tangkis. Tetapi kalau kita mau lomba itu harus di tempat yang sebenarnya dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk ke aktivitas memegang raket. Seperti pada gambar, yang pertama adalah cara Amerika. Dilihat, itu dimisalkan itu adalah raket ya. Bagian bawah raket, bagian pegangan. Jadi dipegang, digenggam dengan ibu jari dan jari telunjuk itu saling menempel. Ya, dilihat Amerika. Jadi ini pegangan cara Amerika. Anak-anak bisa mempraktekkan pegangan ini. Mungkin kalau di rumah mempunyai pipa seperti ini atau buku bisa ya, buku yang di luntung begitu sehingga nanti membentuk seperti pegangan seperti itu, seperti pipa seperti itu, berarti bisa digunakan untuk ini loh cara Amerika. Kemudian yang kedua adalah forehand grip. Dilihat perbedaannya. Kalau tadi di Amerika jari telunjuk yang menempel ibu jari, sekarang jari telunjuk itu di atas, kemudian yang menempel ibu jari itu jari tengah. Seperti pada gambar. Nah, tolong diperhatikan perbedaannya dan bisa dipraktekkan di rumah, bisa menggunakan pipa atau buku yang di luntung tadi. Yang ketiga yaitu backhand grip. Backhand grip. Ini nanti kita lihat ya pukulan backhand itu yang bagaimana. Tapi dilihat pegangannya, ibu jari itu menekan pada pegangan raket. Nah, ibu jari menekan pada bagian pegangan raket. Silahkan dicoba di rumah masing-masing. Gunakan alat seadanya, yang penting bisa menunjukkan cara memegang backhand. Nah, kemudian setelah mempelajari cara memegang raket, kita akan mempelajari pukulan servis. Servis itu pukulan untuk memulai jalannya permainan, tapi bisa juga digunakan untuk mendapatkan poin. Ini sebagai memulai jalannya permainan dan juga bisa untuk memperoleh poin. Servis panjang yang pertama, kita lihat video terlebih dahulu.
Baik ya, jadi dapat sama-sama kita lihat di video tadi, servisnya panjang itu biasanya diarahkan di pada bagian belakang permainan lawan. Pendek pada permainan bulu tangkis. Yang kedua, Nah, yang pertama, posisi awal. Pandangan mata mengarah ke depan. bagaimana cara melakukan servis pendek. Yang kedua, posisi badan lurus tegak dan rileks. Permainan bulu tangkis. Nah, yang pertama, posisi awal. Pandangan mata mengarah ke depan. Ketiga, berat badan bertumpu pada kedua kaki. Lurus, tegak, dan rileks. Keempat, tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang shuttlecock. Berat badan bertumpu pada kedua kaki. Yang kelima, pergelangan tangan yang memegang raket sedikit ditekuk. Tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang shuttlecock. Poin kedua, Yang kelima, posisi kaki. tangan yang memegang raket sedikit ditekuk. Pemegang raket kanan, maka kaki kanan berada di depan. Poin kedua, Begitupun sebaliknya. Kedua, posisi kaki. antara lutut kanan dan kiri tidak ditekuk. Maka kaki kanan berada di depan. Begitupun sebaliknya. Kedua, antara lutut kanan dan kiri tidak ditekuk. Poin ketiga, posisi shuttlecock. Pertama, posisi shuttlecock berada sejajar dengan pusar. Poin ketiga, posisi shuttlecock. Kedua, perkenaan kepala shuttlecock harus tepat dengan kepala raket. Berada sejajar dengan pusar. Poin keempat, tahap pelaksanaan. Pertama, pindahkan berat badan pada bagian depan atau ujung kaki kanan. Kedua, posisi kaki kiri ketika melakukan servis sedikit ditekuk. Pindahkan berat badan pada bagian depan atau ujung kaki kanan. Posisi raket sejajar dengan shuttlecock. Melakukan servis sedikit ditekuk. Gunakan sedikit gerakan pada pergelangan tangan untuk melakukan kontak raket kepada shuttlecock. Sejajar dengan shuttlecock. Dan yang terakhir, arahkan shuttlecock rendah di atas. Sedikit gerakan pada pergelangan tangan untuk melakukan kontak raket kepada shuttlecock. Dan yang terakhir, arahkan shuttlecock rendah di atas. Baik, itu tadi ya cara melakukan servis pendek. Dan servis pendek ini biasanya ditempatkan di bagian depan bidang permainan lawan. Kita akan masuk ke aktivitas gerak pukulan forehand. In this Tadi kan video, sudah mempelajari you will learn how to hit a pegangan forehand itu overhead clear. bagaimana ya. The Forehand forehand itu overhead dibagi clear, menjadi satu, also known as a forehand lob, overhead. is an Itu yang effective bagaimana shot ya? to drive the Kita opponent saksikan into the rear court. video berikut. It is played from the baseline and can be an attacking or a defensive shot. The three key steps are the preparation, the shot, and the recovery. Step 1. The preparation. Use a forehand grip. Start by turning into the sideways position with the body perpendicular to the net and the head facing it. Shuffle back and lunge on the racket leg. Step 2. The shot. Bend your elbow and cock your wrist, preparing to swing forward. Your racket hand should be behind the head with the elbow bent, the wrist locked, and the racket head pointing downward. Raise your non-racket hand and point at the shuttle to improve timing and balance. Straighten your elbow and rotate the forearm as you hit the shuttle. Snap your wrist and whip the shuttle. The shuttle should be struck as high in the air as possible. Step 3. The recovery. Once you have put the shuttle deep, shuffle back and get back to the ready position. The overhead clear shot should drop perpendicular to the ground and land between the baseline and the long double service line. Practice your overhead clears with your opponent until you are able to get them nice and deep without much effort. Enjoy your game. Once you have put the shuttle deep, shuffle back to the ready position. The overhead clear shot should drop perpendicular to the ground and land between the baseline and the long double service line. Practice your overhead clears with your opponent until you are able to get them nice and deep without much effort. Enjoy your game.
Nah, itu tadi adalah gerakan pukulan forehand. Jadi pukulannya betul-betul pada saat shuttlecock itu di atas kepala kita, dan biasanya ini akan diarahkan ke bagian belakang permainan lawan seperti pada video tadi. Yang kedua, kita akan mempelajari forehand drop. In this Bagaimana video, you will learn how to hit a cara forehand melakukan overhead pukulan drop itu. shot. Kita The simak forehand video overhead itu. drop shot is hit from rear court to the opponent's forecourt. It is a shot that is disguised to surprise the opponent who is expecting a smash or a clear. The 3 key steps are the preparation, the shot, and the recovery. Step 1. The preparation. Use a forehand grip. Start in the ready position. Take the racket leg back and twist the body sideways. The feet should be pointing diagonally toward the sideline. Shuffle back and get behind the shuttle. Use a relaxed grip when you start. Raise the racket and the non-racket arm to give balance. The shoulders and the elbows should be aligned. The racket head should be slightly inclined toward the ground. The weight should be on the back foot. And point to the shuttle with your non-racket arm. Step 2. The shot. Tighten your grip and swing the racket behind the back with the head pointing downward. Hit the shuttle gently and smoothly. You do not need much power to make it travel over the net. Keep your arm movement compact and controlled. Rotate the elbow and avoid making a snapping action with your wrist. Follow through with the racket arm across to the other side. Remember, the impact should be high and a little ahead of the racket shoulder. Step 3. The recovery. Shuffle back to the ready position at the middle of the court. Practice your overhead drop until you manage hitting it consistently into the forecourt. Enjoy your game. Baik, itu tadi ya gerakan forehand drop. Jadi sama pada saat gerakannya itu pada saat melakukan gerakan forehand yang pertama tadi, untuk drop ini diarahkan ke bagian depan permainan lawan. Jadi seakan-akan menipu ya, ketika mau di gerakannya kok seperti mau di ke atas tadi, ke belakang, ditempatkan di bagian depan. Yang ketiga, kita akan mempelajari backhand. In this video, Ada yang you will pertama learn how itu to hit a backhand overhead overhead. clear. The backhand overhead clear is a lob that is played only when you are not in a position to play a forehand. The 3 key steps are the preparation, the shot, and the recovery. Step 1. The preparation. Use a backhand grip. Start by doing a side step as soon as the opponent has hit the shuttle. Do a chassé step and get behind the shuttle. Lunge or semi-lunge on the racket foot into the backhand corner. Step 2. The shot. First raise the racket straight above. Drop your elbow behind slowly with the racket head pointing downward. Third, rotate your elbow fast when you strike the shuttle. The point of contact is more or less in line with the body, with the shuttle a little away on the side, unlike the forehand clear where it is hit directly over the shoulder. Do not follow through completely with your arm. There's a flick from the elbow and a pullback action to generate the power. As a lot of power comes from the flick of the wrist, there is not much follow-through on this shot, and the racket head should generally finish its swing at the highest point. Cock your wrist and do not twist it backward, as you can injure it if you snap too vigorously. Avoid straightening the elbow completely to protect it from injury. Step 3. The recovery. Once you hit the shuttle, land with the racket foot behind, shuffle back, and get back to the ready position at mid-court. Practice your overhead clears with your opponent until you're able to get them nice and deep without much effort. Enjoy your game. Itu tadi ya. Yang kedua yaitu backhand drop. Kita saksikan backhand overhead.
Out, Pak. Out, Pak. Di atas, ayun ke bawah. Di atas. Di atas, ayun ke bawah. Di atas. Nah, itu tadi perbedaannya. Kalau backhand forehead itu pukulannya diarahkan ke belakang. Kalau yang drop diarahkan ke depan lawan. Terima kasih. Selamat mempelajari materi ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.